Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Joshua Fajriani Nabila dengan NIM 114.0153 dari TL23. Di sini saya akan memberikan tutor pada acara 4 yang membahas mengenai peta rawan bencana tanah longsor. Pada praktikum sistem informasi lingkungan. Pertama kita buka aplikasi ArchMap, lalu kita klik My Templates, lalu klik Blank Map, lalu klik OK. Setelah dari situ, klik kanan pada Layers, ke Properties, lalu lalu atur koordinat sistemnya pada zona 49S, apply, lalu klik OK. Setelah itu, klik layers lagi, lalu add data, masukkan data yang sudah diunduh sebelumnya, yaitu data curah hujan, jenis tanah, dan juga eh, curah hujan, jenis tanah, batasan desa, dan tutupan lahan. Setelah itu, masukkan juga data batas administrasi dan pemiringan lereng yang telah dibuat pada acara sebelumnya. Setelah sudah, setelah sudah kita bisa unchecklist semua kecuali batas administrasi dan jenis tanah. Setelah dari sini ke geoprocessing dan klik clip. Untuk input features-nya kita masukkan eh, jenis tanah, lalu untuk clip features-nya itu batas administrasi. Lalu masukkan pada folder dengan nama clip, clip JT. Save, oke. Kita tunggu dulu hasil dari klipnya. Setelah sudah, unchecklist yang jenis tanah, lalu kita ke tutupan lahan. Lalu kita ke geofencing lagi, clip, input features-nya tutupan lahan. Dan clip features-nya ini batas administrasi dengan nama clip TL atau tutupan lahan. Lalu save, oke. Kita tunggu dulu hasil klipnya. So, dari sini kita unchecklist tutupan lahan, kita checklist curah hujan. Lalu ke geoprocessing, clip input features-nya berarti curah hujan atau daerah istimewa Jakarta itu, lalu klik features-nya itu batas administrasi dengan nama klik CH. Oke, tunggu terlebih dahulu. Setelah sudah, kita bisa checklist dan zoom to layer. Setelah dari sini, kita labeling pada klik CH, TL, dan JT. Pertama kita klik kanan pada klik JT ini, lalu open attribute tabel. Setelah itu ke tabel option, lalu add field, beri nama score JT dengan type double, lalu ke table option lagi, add field, beri nama kelas JT atau jenis tanah dengan type text. Lalu klik OK. Setelah sudah kita ke eh, klik kanan pada kegiatan ini, lalu ke edit features, start editing. Setelah itu kita masukkan data sesuai dengan yang sudah diberikan oleh asisten. Data soal itu termasuk pada skor 5 dan rumus soal itu 4. Lalu pada kelas data soal itu termasuk kelas yang sangat tinggi. Tuh. Dan pada rumus soal itu tinggi. So dari sini kita ke editors, lalu stop editing, lalu bisa di close saja tabel ini. So dari sini kita ke klik TL, lalu kita ke klik TL ke kanan, open attribute tabel, ke table option, add field, beri nama score TL dengan type double, lalu klik OK. Setelah dari sini kita ke table option lagi, select by attributes, lalu pilih legenda, klik 2 kali, lalu ke get unique values, klik hutan tanaman, legenda sama dengan yang mau diberi skor, lalu klik apply, klik kanan pada skor TL, lalu fill kalkulator,
Lalu hutan tanaman itu skornya 3. Tanda petik 3. Setelah itu klik OK. Lakukan hal yang sama dan pada legenda lainnya. Kita hapus dulu yang hutan tanaman, kita ganti pemukiman, apply, lalu klik kanan skor TL, fill kalkulator. Untuk pemukiman itu skornya 4, lalu klik OK. Setelah itu kita ganti ke pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering itu juga sama 4 seperti pemukiman. Dan selanjutnya kita lanjut ke tanah terbuka. Tanah terbuka yaitu lalu selanjutnya pada pertanian lahan kering campur. Jangan lupa dihapus dulu yang sebelumnya. Klik kanan pada skor TL, fill kalkulator, yes. Lalu pertanian lahan kering campur itu 4. Setelah itu ke sawah. Apply, lalu klik skor TL, fill kalkulator, yes. Lalu sawah itu juga 4. Klik OK. Setelah sudah semua, kita bisa close aja pada tutupan lahan ini. Setelah itu kita bisa ke klik CH, lalu klik kanan, open attribute tabel, table option, dan add field. Beri nama skor CH dengan type double. Table option kembali, lalu add field, kita juga masukkan kelas CH dengan type text. Lalu klik OK. Setelah dari sini kita ke CH ke kanan, edit feature, start editing, lalu masukkan data skor CH sesuai dengan data yang sudah diberikan. Curah hujan dengan 2000 hingga 2500 itu termasuk pada skor 1 yang mana menandakan kering atau rendah. Setelah sudah, kita bisa close saja ini. Lalu kita bisa ke terakhir itu pada kemiringan lereng. Lalu open attribute tabel, ke table option, add field, masukkan kelas KL dengan type text, lalu klik OK. Setelah dari sini, jangan lupa klik code-nya di sort ascending agar urut dari dari yang terkecil. Lalu kita klik kanan, kita uh, select by attribute, lalu kita klik 2 kali klik code, lalu klik sama dengan, kita klik get unique values, klik 1, apply, lalu klik kanan pada kelas KL, fill kalkulator, kelas 1 itu menandakan datar. Jadi kita masukkan datar. Klik OK. Setelah sudah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi pada kelas yang 2, pada skor 2 itu menandakan termasuk pada kelas sedikit miring. Begitupun seterusnya sampai pada skor yang 5. Setelah sudah, kita bisa close saja pada kemiringan lereng ini. Setelah dari situ kita bisa setelah dari situ kita bisa uh, overlay, lalu ke Arch Toolbox, kita ke Analysis Tools, Overlay, lalu pilih yang Union. Setelah itu, masukkan input features ke CH, ke TL, ke JT, ke dan kemiringan lereng. Setelah sudah, beri nama folder dengan peta rawan bencana longsor. Lalu save, lalu klik OK. Kita tunggu dulu hasil dari overlay-nya. Setelah sudah, kita bisa klik kanan pada peta rawan bencana. Jangan lupa di-unchecklist terlebih dahulu PBJT CHTL dan Kemleng. Lalu klik kanan pada peta rawan bencana longsor ini, open attribute table, lalu
kita ke table option, add field, dan beri nama bobot JT. Dengan type double, nah itu kita lakukan hal yang sama untuk menambahkan bobot JT, bobot KL, bobot CH, dan juga bobot TL. Type-nya sama, double. Setelah dari situ kita bisa klik kanan pada bobot JT, lalu fill kalkulator, kita pilih skor JT, klik 2 kali, lalu bintang 1. Klik OK. Setelah dari situ, pada bobot TL ini juga lakukan hal yang sama, fill kalkulator, dihapus dulu rumusnya, lalu klik skor TL, klik 2 kali, lalu bintang 2, atau dikali 2. Klik OK. Kalau sudah, lakukan hal yang sama pada CH dan bobot KL. Kalau CH itu dikali dengan 3, atau bintang 3. Pada KL itu rumusnya klik 2 kali record, lalu bintang kali 4. Lalu klik OK. Setelah ini semua sudah ada bobotnya masing-masing, kita sekarang ke table option, lalu add field, beri nama total. Dengan type double, lalu klik OK. Setelah dari situ, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Lalu klik kanan pada skor. lalu klik kanan pada Lalu klik kanan pada kolom total ini, fill kalkulator, lalu klik yes. Lalu masukkan rumus bobot JT ditambah dengan bobot total, bobot TL ditambah dengan bobot CH, lalu ditambah, bobot CH lalu ditambah dengan bobot KL. Setelah itu klik OK. Setelah sudah, kita ke table option kembali, add field, lalu beri nama kelas KB dengan type text, lalu klik OK. Setelah sudah, kita bisa klik kanan pada total, lalu urutkan menjadi yang lebih kecil, yaitu klik sort ascending. Setelah sudah, kita mengklasifikasikan kelas KB berdasarkan data yang sudah diberikan oleh asisten. Lalu untuk mengisi kelas KB ini, kita bisa menggunakan select by atribut tanggal dan isi sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh asisten. Kita bisa masukkan rumusnya, yaitu klik 2 kali total, kurang dari sama dengan 10, apply, lalu klik kanan pada kelas tabel, fill kalkulator, kita hapus dulu rumus yang tadi, kita beri masukkan pesanan terendah. Klik OK. Setelah dari situ kita ganti untuk pada rentang 10 hingga 15, yaitu lebih besar dari 10. Klik End. Setelah kelas KB-nya sudah terisi semua, kembali ke table option dan add field, beri nama luas D atau daerah, lalu beri type double. Oke. Setelah itu kita klik kanan pada luas, lalu calculate geometry. Koordinat sistemnya itu yang 49 S ini, lalu unitnya square meters, propertinya area, lalu klik OK. Setelah sudah, bisa di-close aja. Jadi kita bisa klik kanan pada peta rawan bencana longsor ini, lalu ke properties. Selanjutnya setelah sudah, kita klik kanan pada peta rawan bencana longsor, lalu ke properties. Lalu klik pada simbol logi, dan klik kategoris. Lalu untuk value field-nya itu kelas kebencanaan atau kelas KB, add all values. Setelah itu kita pada data ini ada rendah, sangat rendah, sedang, dan tinggi. Begitu kita masukkan warna sesuai dengan klasifikasinya. Pada rendah itu peridot green. Untuk outline color-nya no color. Lalu klik OK. Untuk sangat rendah ini fill color-nya sangat apa tadi?
sangat rendah itu leaf leaf green. Outline no color, lalu klik OK. Pada sedang itu solar yellow. Sama outline no color. Pada tinggi itu fill colornya electron gold. Outline juga no color, OK. Sudah, apply, dan klik OK. Dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan dia processing klik pada batas desa daerah istimewa Yogyakarta. Pertama kita ke dia processing, lalu klik untuk input features-nya itu batasan desa, dan klik features-nya itu peta rawan bencana longsor. Beri nama peta ben, peta rawan bencana longsor 2. Setelah itu save, lalu OK. Kita tunggu dulu hasil kliknya. Setelah sudah, kita bisa unchecklist ini. Setelah itu, selanjutnya kita klik pada logo warna ini, lalu fill color-nya no color, dan outline color-nya ini hitam. Oke. Setelah dari sini, kita bisa hmm, sorry. Batasan-batasan setiap desanya, kita sekarang ke peta rawan bencana ini, lalu kita ke properties. Setelah itu ke labels, lalu checklist label features in this layer, lalu label field-nya itu desa, untuk font-nya itu Times New Roman. Lalu placement properties, always horizontal, lalu untuk duplikat labels-nya itu remove duplikat labels, lalu klik OK, apply, lalu klik OK. Sudah kira-kira seperti ini hasilnya. Setelah dari keluar hasilnya, kita bisa ke file, lalu save as hasil dari peta rawan bencana tanah longsor ini pada folder yang diinginkan. Peta rawan bencana. Setelah sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.